Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin rahimakumullah, di dalam bulan puasa tentunya kita memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca tasbih, dengan cara mengaji Al-Qur'an, tadarusan sampai tengah malam. Semuanya itu hanyalah untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu adalah ada beberapa ulama yang nasihat. Ingat kepada Allah. Berzikir itu adalah ingat kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, berzikir dengan melafalkan kalimat-kalimat thayyibah seperti membaca tasbih, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih bagus dan lebih utama adalah berzikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Kita bekerja di rumah, kita ingat pada Allah. Kita bekerja di sawah, kita ingat sama Allah. Kita bekerja di kantor, kita ingat pada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusolli alaikum wal malaikatu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, semua orang yang beriman di muka bumi ini, Allah perintahkan, uzkurullah dzikran katsira. Ingatlah pada Allah yang banyak. Ingat di mana saja, di segala tempat, di segala keadaan, kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita disuruh ingat di saat kita bekerja, kita makan, masalah apalagi di saat sholat, kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ingat pada Allah, Allah perintahkan juga wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita disuruh berzikir pada Allah, disuruh mengamalkan atau membaca tasbih, membaca takbir, membaca la ilaha illallah, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bacalah, zikirlah kamu denganku pagi dan sore, bukratan wa asila. Kenapa harus perintahkan seperti itu? Karena memang waktu pagi dan sore itu adalah waktu-waktu yang istijabah. Allah Subhanahu wa taala seringkali menyampaikan di dalam Al-Qur'an untuk mengingat pada Allah di pagi hari dan sore hari, karena itu adalah hari-hari yang mustajab. Kalau kita sudah setiap saat ingat pada Allah, setiap hari kita berzikir kepada Allah, kita ngaji pada Allah, kita zikir pada Allah, wallahul ladzi yusolli alaikum. Dialah Allah yang memberikan rahmat kepada kita karena kita sudah berzikir pada Allah, kita ingat pada Allah, walladzi yusolli alaikum. Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Wal malaikatu, dan malaikat yang memintakan ampun kepada Allah untuk kita yang berzikir. Jadi malaikat kalau kita berzikir, ingat terus sama Allah, sholat kita kencang, Allah memberikan rahmat dan malaikat pun memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat merugi kalau kita tidak ingat sama Allah. Kita zikir pada Allah tengah malam, tahajud tengah malam, kita ingat pada Allah, minta dulu pada Allah tengah malam. Rizkinya kita tunggu pagi hari. Jangan setiap malam jam 2 kita bekerja tanpa ingat sama Allah. Kadang di pasar jam 1, jam 12 sudah lame. Kita nggak pernah tahajud, minta dulu sama Allah tengah malam. Kita tunggu pagi hari rezekinya, kita minta sama Allah. Jadi kalau sudah kita kencang minta sama Allah, zikir sama Allah, apalagi di bulan puasa kita banyak mengaji pada Allah, insya Allah rahmatnya Allah akan turun kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita minta pada Allah, kita zikir pada Allah, kita ingat pada Allah, Allah memintakan ampun kepada kita. Malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan manusia yang minta ampun, tapi malaikat yang memintakan ampun pada Allah, memintakan ampunan pada Allah untuk kita yang semangat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyukhrijakum minadz-dzulumati, untuk mengeluarkan kita orang-orang mukmin yang berzikir dari kegelapan-kegelapan, kegelapan ekonomi, kegelapan hati, kegelapan apapun saja akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia kadang satu hari merasa gelap, sompak. Kata Mauduna, sompak, pikiran nggak tenang, pikiran kacau, hati nggak tenang. Nah, kalau kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjamin. Apa jaminnya? Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Jaminan Allah mengeluarkan manusia tersebut yang ahli zikir dari kegelapan menuju terang benderang. Inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang dosen, nah kamu nanti kalau sudah S1 kamu jadi dosennya. Tidak bisa menjamin. Seorang dokter kepada anak didiknya, nah kamu besok kalau sudah lulus jadi dokternya. Tidak bisa menjamin. Tetapi kalau kita berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, apa jaminannya? Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Dikeluarkan dari hal-hal yang gelap kepada yang terang benderang. Allah membuka semua jalan kemudahan-kemudahan baginya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita pasrah sama Allah, Allah akan menjamin dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih, ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Adanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.